minta maaf Pak. Untuk para pelaku geng motor lainnya? Untuk para pelaku geng yang lainnya ini tobatlah kaki dan tembak. Nah hari ini kan begitu, mulai dari anak-anak sudah dibiasakan, dimanjakan dengan tayangan. Pokoknya yang penting dia tidak nangis. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ya apa ya cara lain. Ini cara orang tua malas memberikan binaan, bimbingan, uswah tadi pada anak. Kalau orang tua dulu seperti itu dilakukan ya. Dia langsung turun kan gitu kan. Langsung turun tangan ya. Perbedaan inilah yang parenting. Oh iya. Cara parenting itu dia dengan hatinya, Iya. dengan pikirannya, dengan emosinya, dengan rasa-rasanya, sehingga anak-anak ini merasa ada kedekatan rasa, kedekatan hati, kedekatan pikiran. Inilah sentuhan-sentuhan parenting istilahnya itu orang dewasa atau orang tua pada anak itu. Nah, itu digantikan sekarang oleh media. Betul. Sehingga terjadilah jarak yang begitu jauh antara orang tua dengan anak. Tidak ada lagi gelombang hati, tidak ada lagi gelombang perasaan, tidak ada lagi cantulan gelombang-gelombang itu. Baik, itu dia pemirsa ya. Artinya kita walaupun sedikit banyaknya tentu kita masih tetap fokus mengandalkan perilaku dan akhlak-akhlak mulia yang harus diterapkan di lingkungan rumah tangga ya, keluarga dan keluarga pastinya. Kembali Prof, itu di lingkungan keluarga ya. Dan bagaimana sikap mungkin tenaga didik atau mungkin sekolahan. Baik. Pusat pendidikan kedua Pusat adalah sekolah, iya. lembaga pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah lembaga tempat kita menyemai daripada pengalaman hidup anak kita Ya, dalam segi pembelajaran. Mulai dari menyemai kognitifnya, pengetahuan, menyemai etika moral dan akhlaknya secara afeksi, dan menyemai sikap perilakunya secara psikomotorik. Tiga itu disemai oleh guru, bukan saja satu guru, oleh beberapa guru. Iya, Prof. Yang juga intinya sama. Satu sisi dia menjadi uswah, role model di sekolah, orang dewasa di sekolah. Kalau tadi kan di rumah. Di rumah. Sekarang orang dewasa di sekolah. Kemudian dia juga melakukan transfer of knowledge dan transfer of experience. Transfer ilmunya, kemudian akhlaknya, kemudian perilakunya, kemudian pengalaman-pengalaman hidup. Agar anak ini bisa menuju kemandiriannya, kematangannya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Gitu. Nah intinya kan pendidikan kan gitu, mengantarkan anak jadi anak yang tumbuh kembang secara dewasa, mandiri. Sampai dewasa, disitulah nanti dia menjadi anak yang terpisah dari dunia pendidikan, kemudian juga dengan dunia orang tuanya, karena dia sudah menuju ke katakan rumah tangga dan sebagainya. Iya, Pak. Nah, jadi tanggung jawab sekolah pendidikan sebagai pusat pendidikan itu adalah proses untuk menumbuh kembangkan menuju atau mengantarkan anak itu menjadi dewasa dan mandiri atau matang lahir dan batin. Ya. Inilah tugas sekolah. Nah, hari ini dengan hilangnya 2,5 sampai 3 tahun, Iya, Prof. ya sekolah kita tidak lagi melakukan offline. Inilah yang terjadi, kehilangan daripada adanya bingkai-bingkai kognitif, afektif, dan psikomotorik itu. Dan yang kita paling khawatirkan adalah aspek afeksi tadi, Afeksi ya. etika moral dan akhlak itu. Itu yang sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Nah inilah yang akan membentuk mereka di dalam perilakunya, dalam keseharian. Nah bayangkan mereka tidak punya role model lagi. Di rumah nggak punya role model uswah, panutan, contoh yang bisa mereka jadikan suri tauladan, model dalam kehidupan. Di sekolah nggak ketemu lagi dari guru, dari pimpinan sekolah, dari teman sejawat. Nggak ada lagi nilai-nilai itu diterima, pengalaman-pengalaman diterima, termasuk juga etika moral dan akhlak itu. Sehingga mereka mencari sendiri dengan caranya, dengan juga model mereka sendiri gitu. Dengan medsos yang lebih gampang. Mereka cari, mereka akses di mana-mana. Sehingga inilah yang membuat mereka
sangat mudah katakan terkontaminasi oleh suasana-suasana yang tren. Ya. Nah, remaja ini kan selalu tren. Iya, pasti itu. Tren itu kan. Kalau tren dia merasa wow katanya Nah, gitu. gitu kan. Dan tren selalu ingin menyesuaikan diri, Ya. identifikasi diri. Gitu kan. Jadi sudahlah mereka mencari jati diri, kemudian dapat budaya tren, kemudian mereka melakukan identifikasi diri, penyesuaian diri. Ya, Prof. Dalam budaya itu ada namanya adjustment. Adjustment itu orang selalu melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang dominan, sesuatu yang menyenangkan. Maka itu kan kita kenal ada istilah zona nyaman. Zona nyaman. Banyak orang sekali mengenal itu dan dia malas keluar dari kondisi itu. Sama dengan tadi komunitas tadi. Ketika dia dapat sebuah kelompok komunitas yang katakan nyekrut dengan dirinya, wah dia merasa di sana dijantankan. Kira-kira gitu kan. Ya. Merasa di sana gentile gitu ya. Ya. Ada keperkasaan sebagai seorang anak remaja. Itu suatu doktrin itu, Itu Pak. doktrin yang memang dibangun dalam kelompok psikologi sosial itu. Karena tadi dia itu di rumah dia kehilangan role model, di sekolah nggak ada lagi role model. Ketemu kelompok komunitas, dapat role model. Dapat dia. Otodidak. Otodidak. Kebanyakan itu otodidak. Iya. Karena memang berangkat dari situasi psikologi mereka. Iya, Yang betul. memang sedang dalam pertumbuhan mencari jati diri. Waduh. Nah, ini memang sangat mungkin terjadi. Betul. Nah, maka itu dengan kebijakan sekarang back to school, kembali ke sekolah. Ya. Mudah-mudahan kita ingin kembali menemukan mutiara-mutiara yang hilang itu, terutama dari segi afeksi, etika moral dan akhlak, serta perilaku-perilaku keindahan. Nah, istilah itu indahnya budi anak-anak kita Betul. yang terasakan mulai hilang selama 3 tahun terakhir. Tapi Prof, Ya. ini kan sudah menjadi ancaman besar kalau ini dibiarkan atau pembiaran, Pasti. Prof ya. Nah, kita ingin konkret ini. Selain aparat penegak hukum untuk menangani itu, yang paling terpenting tadi yang Prof sampaikan tadi, Ya. bagaimana kita mengembalikan jati diri mereka atau mengembalikan etika mereka seperti memang katakanlah memang namanya anak-anak, Prof ya. Bagaimana budi luhur mereka terhadap kesantunan mereka terhadap orang tua, ya kan, terhadap yang lebih tua gitu. Nah, untuk menyikapi ini, langkah apa harus yang dilakukan, Prof? Apakah harus ada ikut andil pemerintah atau bagaimana, Prof? Ya, sudah sekolah itu termasuk andil pemerintah situ sebenarnya, pendidikan itu. Karena kan ada kurikulum. Iya, Prof. Kurikulum itu kan adalah juga amanah dari pemerintah dalam melaksanakan pendidikan yang dilaksanakan dalam satuan terkecil, yaitu lembaga pendidikan sekolah. Oke. Nah, ada yang lebih kuat lagi yang perlu kita cermati adalah penguatan budaya masyarakat. Penguatan budaya masyarakat. Nah, tadi kan ada 3 pusat kan, Iya, Prof. keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Iya. Nah, kini hari ini masyarakat kita juga terasa agak mulai rapuh dengan katakanlah pandemi yang sedang kita alami ini, di mana orang sudah mulai membatasi silaturahim, Betul. membatasi komunikasi, membatasi hubungan-hubungan personal, sehingga batasan-batasan ini juga membuat jarak antara keluarga satu keluarga lain. Jangan kan rumah satu dan rumah lain aja sekarang berjarak gitu kan. Iya. Nah, Dekatan aja nggak Nah, terurai. itu dia. Ada hal seperti itu kan. Nah, maka itu bagaimana budaya masyarakatnya dibangun kembali. Nah, Itu budaya masyarakat ini budaya masyarakat. itu dia. Kekuatan budaya masyarakat itu kan adalah di struktur kecil ada masyarakat di RT misalnya. Atau juga di lingkungan situ ada komunitas-komunitas, misalnya lingkungan masjid misalnya. Iya, Prof. Atau remaja masjidnya. Atau juga remaja-remaja Karang Taruna kalau dulu kan Iya. aktif sekali ya. Ini untuk bisa menjadi wadah mereka berkumpul untuk mengekspresikan siapa mereka, untuk mengekspresikan jati diri mereka, sehingga mereka dengan komunitas-komunitas di dalam katakan masyarakat ini, dia mencoba menggali kekuatan psikologi sosial itu dalam komunitas yang katakan lebih baik, komunitas yang katakan yang penuh dengan kesolehan atau juga etika moral dan akhlak, ketimbang dia cari sendiri di luar yang liar,
ya tidak ada bentuknya, itu kan tidak ada bentuk itu. Ya, Organisasi betul. tanpa bentuk itu kan Tanpa OTB. bentuk. OTB. Ditanya bentuknya apa juga nggak ada itu sudah. Iya, iya, iya. Karena mereka kadang muncul spontan, instan, ya kan? Ada kesamaan, ada kebersamaan, kemudian ada keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu. Itu pun juga spontan dan instan gitu. Iya. Nah, kenapa ini tidak dicoba alihkan pada masyarakat dengan komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat? Nah, tapi sanggup nggak RT? Sanggup nggak? Nah, itu dia. Atau juga dibantu oleh komunitas pengajian remaja masjid misalnya. Atau juga komunitas di kalau non muslim misalnya pengajian gereja, Iya. remaja gereja dan sebagainya. Itu kan bisa jadi komunitas. Iya. Nah, atau juga kalau di Jambi itu kan kuat juga adat. Nah, adat itu kan ada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa. Nah, sampai seharusnya di RT. Di RT. RT itu adalah eksekutor adat sebenarnya di tingkat terbawah. Betul. Bukan saja persoalan prosesi perkawinan, pernikahan, tapi juga hal-hal yang terkait dengan kehidupan harmonisasi di dalam masyarakat itu sebenarnya ada komunitas adat yang bisa mengambil peran. Maka itu dikatakan istilah RT itu adalah pemangku adat yang terbawah, terkecil. Ada namanya LED. LED itu adalah mereka para punggawa, penegak daripada adat-adat itu di dalam masyarakat. Nah, kalau ini bisa juga diangkat menjadi sebuah katakan badan silaturahim bagi masyarakat, ini menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan. Di dalam kita membingkai, menggiring anak-anak kita, mengawal anak kita menemukan sejati dirinya tadi. Daripada dia mencari organisasi tanpa bentuk di luar, Ya. mendingan kita fasilitasi. Nanti kita inventarisir di RT ini ada berapa remaja anak-anak kita. Nah, nanti tinggal sinergi dengan orang tua. Ini lebih efektif kan? Lebih efektif. Ini kalau kita katakan pada sisi permukaan dalam tadi. Yang di dalam ya. Nah, yang di dalam. Tadi kan kalau yang perihal luar, keamanan keamanan itu kan itu urusan permukaan luar, nah, itu aparat. Aparat ya. Nah, sisi kedua bisa juga untuk menjaga stabilitas dari segi katakanlah di dalam masyarakat tadi, keterpaduan. Nah, orang tua misalnya ya, sama-sama kita kontrol dengan masyarakat. Kalau anak keluar sampai jam 10 malam, kan boleh ditanyakan loh, Mau kemana? kemana, di mana. Nah, kan mereka juga cari mangsa kadang-kadang di atas jam 12 malam, Betul. ya kan? Jam 1, jam 2. Ya, mereka operasi malam-malam. Operasi. Nah, kalau anak-anak remaja ngumpul sampai di atas jam 12, ya kira-kira apa yang dilakukan? Nah, orang tua harusnya merasa risau kalau anaknya sudah tidak ada di rumah jam 10. Saya rasakan itu dulu. Nah, itu kita rasakan ya orang tua Iya, jam 9 udah mulai resah. cemas, ya. Nah, gitu. Kemana? Di mana? Iya. Sampai kemana-mana cari. Ada yang telepon bisa ditelepon Iya. gitu. Nah, sampai begitunya. Ini nggak ada lagi budaya Iya. itu. Dulu jadi budaya itu dulu. Itu sangat saling mengingatkan. Iya. Nah, perginya kemana? Kalau ngumpulnya di mana? Iya. Tahu betul. gitu kan? Nah, sekarang nggak tahu. Lepas dari pantauan orang tua, lepas dari pantauan masyarakat, mereka ngumpul ngapain juga nggak tahu. Saya kira di sinilah unit terkecil RT ya sebagai pimpinan terbawah, tapi juga terpenting dan terstrategis. Iya. Nah, samping koordinasi dari orang tua. Ayo kita saling membaur. Kalau jam 10 anak belum pulang, kita tanyakan. Atau kalau anak mau pergi malam hari, jam 7, jam 8, kamu mau kemana? Iya. Nah, siapa teman kamu? Harus tahu gitu. Jam berapa pulang? Jam berapa pulang? Kalau udah jam setengah 10, teleponin. Jadi kalau masih nongkrong jam 1, jam 2, jam 3 pagi, ya itu kan rasanya bukan lagi perkumpulan yang baik dan elok. Itu perlu ditandatanya. Perlu dipertanyakan. Maka itu kita mendukunglah aparat. Kalau ngumpul lebih dari 4 orang, kita angkat gitu kan. Iya. Diduga gitu kan. Iya. Bisa-bisa macam-macam gitu kan. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau udah ngumpul 4 orang jam 3, jam 2 gitu kan. Di saat itu orang tidur nyenyak, orang di peraduan malam, kita masih hiruk pikuk, ketawa TV dan segala macam. Ya itu patut dicurigai. Nah, harusnya orang tua khawatir.
resah, gelisah gitu kan. Ini nggak ada lagi orang Nah, inilah khawatir ya. persoalan. Jadi anak-anak yang berkeliaran malam di atas jam 12 itu, pastilah juga orang tuanya perlu kita pertanyakan. Mungkin judul besarnya mungkin orang tua nggak khawatir ini dengan anak-anak mungkin sehingga terjadi seperti ini loh. Kehilangan rasa. Kehilangan rasa. Baik Prof, waktunya Prof. Oh, aduh, Baik. ini perbincangan yang sangat mengedukasi ya buat kita semua. Nanti tonton aja deh di channel YouTube Bincang Kita. Hasil perbincangan bersama Prof. Profesor Dr. Pak Latif ya. Baik Prof, di ujung cerita Prof, sedikit penutup dari Prof, mungkin himbauan ataupun motivasi atau apa atau pesan moral gitu, silakan Prof. Ya, pertama dalam hal menegakkan keamanan, kenyamanan dan stabilitas masyarakat, kita mendukung semua gerakan yang dilakukan oleh teman-teman aparat, baik dari pihak Polda, Kapolres, kita mendukung sepenuhnya. Dan apapun yang dilakukannya statement bahwa mereka berjanji tidak ada lagi gangster, ya, geng motor, kita sangat apresiasi itu. Ya. Nah, namun rasa-rasa ini juga perlu juga dibarengi dengan keterlibatan mungkin secara kebersamaan. Karena kalau aparat saja yang berjalan sendiri, kan rasionya juga kurang Ya, antara aparat dengan masyarakat. Oleh karena itu tidak ada salahnya. Seperti juga ada kemarin diberikan HP. Kalau ketemu ada anak-anak ngumpul 4-5 orang, laporkan ke WA atau HP ini. Nah, itu sekiranya cara yang bagus. Di samping itu mungkin ya kita bikin koordinasi dengan lingkup RT yang terkecil. ya Prof. Nah, apakah mungkin masing-masing RT juga membuat keamanan kamtipmasnya di lingkungan masing-masing? Atau kalau perlu gang-gang yang masuk ke setiap kampung ya, RT-RT dibikin palang pintu, karena mereka kan bergelombolan kadang-kadang pakai kendaraan motor, ya happy, just fun aja kan gitu kan. Ini dengan ada sedikit pagar palang, jam katakan 10 dijaga, ditutup misalnya gitu. Itu juga untuk meminimalisir gerakan-gerakan liar, bukan saja geng motor atau anak-anak remaja kita ini, tapi juga dari kejahatan-kejahatan yang lain. Yang umumnya orang sekarang melakukan kejahatan nggak jalan kaki lagi, pada dengan mobil gitu ya, dengan kendaraan. Tapi dengan kita melakukan istilah katakan palang jalan itu untuk di tempat-tempat kita masuk di perkampungan, sekiranya itu juga meminimalisir kamtipmas kita. Tapi bagaimanapun gerakan teman-teman kepolisian kita dukung sepenuhnya untuk bisa menciptakan Jambi aman, nyaman, dan tertib dari segala gangguan apapun bentuknya. Yang kedua tentu saja secara permukaan dalam tadi kita himbau lah penguatan parenting, orang tua atau orang dewasa di rumah tangga yang sekarang kehilangan model itu, kehilangan uswah, sehingga anak-anak kita di luar berjam-jam, berhari-hari, kadang tidak merasa gelisah. Ini rasa apa yang hilang pada orang tua, pada anak-anaknya? Beda kalau orang dulu ya. Wah, pergi sedikit lah mulai Artinya diomelin. pesan apa untuk orang tua? Itu kiranya orang tua segeralah kita sadari bahwa ini adalah upaya menjaga, mengawal generasi muda dan anak kita masa depan. Kalau sekarang kita sudah lepaskan rasa-rasa ini, kita hilang rasa-rasa ini, anak-anak kita akan betul-betul kehilangan masa depannya. Anak-anak kita akan sama dengan kita membunuh masa depannya hari ini. Semoga dengan cara-cara kita mengingatkan, menyadari betapa anak kita adalah bukan saja anak kita, tapi anak bangsa, anak negeri ini di masa akan datang yang akan kita persiapkan, kita persembahkan untuk meneruskan masyarakat dan bangsa ini ke depan. Kalau sudah menjadi anak-anak yang sudah tidak bermoral, tidak berakhlak, kita juga adalah korban pertama nanti yang akan menerima akibatnya. Nah, barulah lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu. Baik, Prof. Terima kasih ya. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.